dampak kenaikan harga ini sudah mulai muncul. Cuman kalau kita mesti ingatkan di Indonesia ini mungkin lebih dari 50% dari atau 60% dari dinamika harga itu sebetulnya berasal dari sisi penawaran, supply side. Yang saya maksud dengan sisi penawaran ini adalah terkait dengan harga dari barang-barang pokok sama komponen dari tata niaga. Sementara yang disebut sebagai sisi permintaan yang lebih banyak sebetulnya disebabkan oleh elemen agregat moneter itu kan nggak begitu banyak. Jadi ini adalah akibat yang muncul dari berbagai macam faktor, tapi adalah juga karena kenaikan BBM. Apakah ini akan berlanjut? Kalau saya rasa sih akan berlanjut. Biasanya katanya dua bulanan gitu, kemudian mencapai peak, lalu kemudian turun. Tetapi itu kan dalam kondisi normal. Sementara kondisi sekarang itu kan tidak normal, karena adanya perubahan struktural yang sifatnya global akibat dari apa namanya COVID, lalu COVID policy di China, lalu kemudian masalah perang di Ukraine, dan yang menyebabkan global value chain itu bergerak, bergeser. Dan ini saya kira efeknya bahkan lebih panjang daripada 2 bulan. Tapi ya kita lihat ya. Oke, berarti bisa terjadi lebih dari 2 bulan ya. Ini agak berbeda nih ya dari statementnya Kepala BPS, katanya Pak Margoyono, yang menyebut bahwa historis kenaikan inflasi kan hanya terjadi 1-2 bulan katanya kenaikan harga BBM. Nah, apakah pemerintah tidak perlu langkah antisipasi lainnya begitu ya untuk menekan laju inflasi? Tadi sudah terjawab oleh Pak Adrian, bisa lebih dari 2 bulan ya. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Mas Joshua? Iya, saya sepakat dengan abang saya di sini bahwa dampak dari kenaikan harga BBM itu pada umumnya adalah 2-3 bulan ya. Biasanya bulan pertama, bulan September ini adalah first round efeknya, dan bulan kedua dan bulan ketiga itu biasanya mulai dampaknya adalah second round efeknya, artinya dampak tidak langsungnya. Jadi pada saat pedagang atau penjual nantinya dia meneruskan kenaikan dari ongkos produksi akibat dia membayar biaya BBM dengan lebih mahal, lebih tinggi, tentunya dia akan pass through kepada konsumen. Nah, ini yang disebutkan sebagai second round effect, dampak lanjutan dari kenaikan harga bensin dan juga solar ya di bulan September. Jadi kita meyakini bahwa inflasi akan masih tetap tinggi setidaknya sampai dengan bulan November, tapi kita juga melihat di bulan Desember biasanya inflasi pangan ini juga kembali meningkat biasanya akhir tahun ya, karena ada permintaan Natal dan Tahun Baru, sehingga kita melihat bahwa sampai dengan akhir tahun ini masih di rentang 6,7% untuk inflasi akhir tahun. Dan oleh sebab itu juga untuk mengimbangi ataupun mengimbangi tadi dampak second round-nya dari kenaikan harga BBM, memang pemerintah harus tetap fokus dalam hal pengendalian inflasi pangan. Jadi yang bisa dikontrol, dikendalikan oleh pemerintah antara lain ya ini kenaikan stabilitas harga pangan ya, yang kita lihat kan sejak awal tahun harga minyak goreng cenderung naik, lalu juga 3 bulan sebelumnya ini kan dari sejak Lebaran ini juga beberapa harga bawang merah ya, cabai merah ini cenderung naik. Jadi hal seperti ini yang kita lihat bahwa dari tahun ke tahun bahwa sudah tahu akhir tahun harga pangan akan naik, makanya ini harus dimitigasi oleh pemerintah sehingga jangan sampai nanti inflasi harga bergejolak ini akhirnya berkontribusi lagi ya, akhirnya mendorong inflasi headline-nya bisa lebih tinggi lagi seperti itu. Oke, Pak Adrian, perlu atau tidak pemerintah mungkin mengedepankan langkah antisipatif demi menahan laju inflasi? Kalau tadi ada poin-poin yang mengatakan bahwa kemungkinan ini akan lebih dari 2-3 bulan begitu ya, mungkin bisa terjadi bahkan di level-level yang jauh lebih tinggi mungkin dari level saat ini, Pak Adrian. Ya mungkin saja. Satu lagi faktor yang mungkin perlu kita ingat juga kan adalah faktor permintaan. Kita harus juga ingat pada 2 tahun terakhir akibat dari pandemi kan pemerintah itu banyak cetak uang untuk membeli obligasi.
yang mereka sebut sebagai istilahnya quantitative easing. Ini kan monetisasi utang. Kalau dalam kondisi normal sebetulnya menyapu kelebihan uang itu dari dalam sistem itu mungkin bisa dilakukan lewat beberapa cara, antara lain misalnya lewat kenaikan suku bunga. Tapi sekarang tekanan untuk kenaikan suku bunga itu kan sudah jauh lebih besar ketimbang kondisi normal. Satu, karena global trend itu adalah kenaikan suku bunga yang jauh lebih tajam daripada yang biasanya kita lihat, sehingga menyebabkan pemerintah juga, atau dalam hal ini otoritas moneter, harus menaikkan suku bunga juga lebih agresif. Karena kalau misalnya tidak dinaikkan, terjadi perbedaan tingkat suku bunga yang akan menyebabkan valuasi di pasar aset akan bergeser sedemikian rupa sehingga short term interest rates itu kemudian akan gap di dalam short term interest rate yang sudah terjadi sebetulnya sejak beberapa waktu yang lalu akan kemudian terefleksi di dalam long term interest rates. Dan kalau ini pergeseran ini tidak terlalu cepat diantisipasi, rem besarnya itu akan menekan inflasi dari sudut permintaan. Nah, jadi yang dibilang tadi oleh Joshua, oh ini bisa terjadi lebih panjang dari bulan Desember, ya karena ya faktor yang tadi itu ada faktor supply, faktor demand, dan cara penanganannya itu sebetulnya lebih spesifik ya, dari sekedar rumus-rumus jurus-jurus biasa. Oke, cara harus lebih spesifik daripada jurus-jurus yang seperti apa nih Pak Adrian? Kita bisa bicara panjang lebar nih sehari semalam nih. Nggak apa-apa buat Pak Kalau kita Adrian. bicara soal kalau kita bicara rumus ya, karena dinamika inflasi yang seperti ini kita sudah lihat lah, misalnya kalau di apa namanya di Eropa ya, kan mereka berusaha untuk mencoba menahan antara lain dengan melakukan katakan yield targeting, yield curve targeting, katakan mereka mencoba melakukan dengan interest rate apa namanya increase yang cepat gitu ya, tetapi juga ternyata nggak berhasil juga ya, karena tekanan dari sisi supply akibat dari pergeseran di apa namanya di tata niaga itu nggak memungkinkan. Iya, ini sebetulnya sudah menjadi contoh buat kita bahwa semua tataran itu harus kita lakukan ya, dan sebetulnya kan nggak mudah juga buat kita ya, karena konteksnya juga kan agak cukup beda ya, konteks kebijakannya, ya magnitude-nya sama direction-nya juga agak berbeda. Kita bisa bicara panjang lebar nih sebetulnya nih, tapi mungkin saya berhenti di sini aja.